Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini tentang kedermawanan sahabat Rasulullah Ulbah bin Zaid meski dalam kemiskinan. Sebuah kedermawanan adalah sebuah perbuatan yang terpuji. Sifat dermawan memiliki beberapa keutamaan. Dengan kedermawanan akan mempererat tali silaturahmi, mengurangi kesenjangan sosial, dan juga menumbuhkan rasa empati kepada kaum yang kurang mampu. Kedermawanan tidak saja dalam bentuk harta benda, namun juga bisa dirupakan sebuah doa. Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kamu untuk dirimu dan kawan, saudara, orang tuamu yang sudah meninggal dunia, sekalipun hanya seteguk air. Jika tidak mampu demikian, berhadiahilah dengan bacaan Al-Quran seayat, dan jika tidak mampu pula, maka mohonkanlah ampunan dan rahmat bagi mereka. Sungguh Allah menjanjikan kepadamu bagi pengabulannya hayatul qulub." Ketika itu, musim paceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit, musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas, debu-debu berterbangan, mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit terasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih beristirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang kebetulan sedang ranum-ranumnya, karena pohon kurma memang berbuah pada musim panas. Tahun tersebut bertepatan dengan tahun ke-9 Hijrah, 1 bulan sebelum menghadapi bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sebagai dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah SAW kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab menambah panas keadaan, bahwa telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara terbesar dan terkuat tatkala itu dengan kerajaan Ghazazina sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam, sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu. Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut, apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat tentang tujuan mereka pada peperangan ini. Keberangkatan kali ini sangat jelas, yaitu Tabuk, daerah yang sangat jauh dari bangsa Arab. Para munafikin gelisah dengan perjalanan jauh di musim itu. Mereka selalu mengatakan, seharusnya keberangkatan tidak di musim panas ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang ditinggalkan atau tidak ikut perang itu merasa bahagia dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jika mereka mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 81. Suatu kali Rasulullah SAW hendak menguji salah seorang di antara mereka. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, "Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang dengan Banil Asfar, yaitu Romawi?" Lantas ia pun menjawab, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk tidak berangkat dan jangan jatuhkan aku ke fitnah. Demi Allah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita melebihiku, dan aku takut jika melihat wanita Romawi aku tidak tahan." Beliau pun berpaling dan mengatakan, "Engkau telah aku izinkan untuk tidak ikut berperang." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang kafir." Quran Surat At-Taubah ayat 49. Ketika kaum muslimin mendengar seruan jihad, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok penjuru negeri.
Beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Dalam sejarah dikenal dengan Jaisul Usra adalah Ulbah bin Zaid al-Haritsi radhiyallahu an, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Ia seorang fakir dari suku Ansor dari kabilah Aus. Ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tempat kelahirannya, yaitu Madinah, untuk menunggu hari keberangkatan. Semua transaksi di pasar-pasar Madinah banyak perihal jual beli perlengkapan perang, kuda, unta, baju besi, pedang, panah, dan sebagainya dengan kesedihan yang mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya. Sedangkan dirinya, apa yang telah ia persiapkan? Dirinya sendiri tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli, dengan apa dibeli? Uang 1 dirham pun tak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang mempersiapkan Jaisul Usra, untuknya surga. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi SAW dengan melihat keadaan dirinya. Kebetulan dalam peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimilikinya. Pada salah satu hari dalam masa persiapan, Ulbah melihat Nabi SAW duduk dikelilingi para sahabatnya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu an datang sambil membawa harta yang beliau punyai sejumlah 4.000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah SAW. Nabi SAW berkata kepadanya, "Apa yang engkau untuk sisakan untuk keluarga?" Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Untuk beliau sabda Rasul yang mulia, "Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti harta Abu Bakar." Umar radhiyallahu an datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman radhiyallahu an membawa 1.000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah SAW. Lalu beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Tidak ada yang membahayakan Utsman apa yang ia perbuat setelah ini." Beliau menyumbang 1.000 unta, kemudian masih kurang 50 ekor, maka beliau tambah lagi 50 ekor lagi. Abdurrahman radhiyallahu an membawa 200 uqiyah perak. Lalu datanglah Abbas bin Abdul Muthalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslah radhiyallahu an. Semuanya membawa harta mereka. Ulbah juga melihat sahabat yang bukan golongan berada berinfak dengan apa yang ia miliki. Asim bin Adi radhiyallahu an membawa 90 wasak dari kebun kurmanya. Sebagian membawa 2 mud, bahkan 1 mud, sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali munafikin. Pada mereka turun ayat. Orang-orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 79. Melihat hal itu, pulanglah Ulbah dengan membawa semua kesedihannya. Ketika senja sudah menutupi bumi dan malam pun telah larut, Ulbah belum bisa memejamkan matanya sekejap pun. Yang dapat ia lakukan hanyalah berbolak-balik ke kiri dan ke kanan di atas tikar tidurnya. Tiba-tiba terlintas satu pikiran, mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau berdiri sambil wudhu, lalu beliau salat, lalu beliau pun menangis menumpahkan semua kesedihannya kepada Zat yang memiliki isi langit dan bumi, lalu berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, Engkau memerintahkan untuk berjihad, sedangkan Engkau tidak memberikan kepadaku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulullah, dan Engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawaku berangkat. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku bersedekah kepada setiap muslim dari semua perbuatan zalim terhadap diriku dari perkara harta, raga atau kehormatan. Doa itu beliau ulang-ulang seakan-akan beliau berkata, Ya Allah, tidak ada yang dapat kuinfakkan
sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untukmu demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Subhanallah, alangkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tak punya, sebuah kedermawanan dari mereka. Paginya beliau sholat subuh berjamaah bersama Nabi SAW. Telah beliau lupakan air mata yang telah bertumpahkan di atas tikar sholatnya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak menyanyiakannya. Dia kabarkan cerita tersebut kepada Rasulullah SAW melalui Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tadi malam telah bersedekah, hendaklah dia berdiri. Tidak seorang pun yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya telah bersedekah. Lalu Rasulullah SAW mendekatinya dan berkata, bergembiralah Ulbah demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima. Alangkah bahagianya Ulbah. Doa yang beliau panjatkan tadi malam sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintihan dan jeritanya. Setelah kejadian itu, berkumpullah orang-orang yang senasib dengan Ulbah bin Zaid. Jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Salim bin Umair, Abu Laylah al-Mazani, Amr bin Amanah, Salama bin Sokhor, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughafal, Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, ajmain. Maka mereka mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu an, agar menemui Rasulullah SAW mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan penuturan Abu Musa radhiyallahu an ketika beliau menghadapi Nabi. Kawan-kawanku mengutusku menemui Rasulullah SAW agar aku memohon kepada Nabi supaya beliau dapat membawa mereka dalam Jaisyul Usra. Aku berkata, wahai Nabiullah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah, aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah, sedangkan aku tidak tahu. Ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku, sehingga aku keluar dalam keadaan sedih dari pelarangan Rasulullah. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka. Tidak beberapa lama, tiba-tiba aku mendengar Bilal memanggil, mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah. Beliau berkata, ambillah 2 unta ini, 2 unta ini, dan 2 unta ini. Keseluruhannya 6 unta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkannya, bawalah unta-unta ini kepada teman-temanmu dan katakanlah bahwa Allah dan Rasulullah membawa kalian dengan unta-unta ini. Setibanya di hadapan mereka, aku pun berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan unta-unta tersebut. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak membiarkan kalian mengambilnya sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah. Ketika tadi pertamaku, aku meminta kepada beliau, lalu beliau menyerahkan unta-unta tersebut kepadaku, sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami adalah orang yang jujur, dan kami akan melakukan apa yang engkau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW kepada Abu Musa. Lalu beliau menceritakan sesuai dengan apa yang disampaikan Abu Musa. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi, ya sobat. Bukankah Nabi yang mulia SAW mengatakan dalam banyak riwayat bahwa tasbih adalah sedekah, tersenyum adalah sedekah, hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah. Bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya kini, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima Allah? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah?
Bagaimana menurut kalian sobat? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Itulah kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa saksikan video-video lainnya hanya di channel Rizky Hidayah. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.